Definisi diskusi kelompok kecil menurut Mulyasa dalam Suwarna, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur, yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai informasi, pengalaman, mengambil keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Melibatkan kelompok beranggota 3-9 orang. Namun idealnya 5-9 orang siswa. 2. Berlangsung dalam interaksi secara bebas. Maksudnya adalah tidak ada tekanan dan paksaan. Dan langsung artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. 3. Mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan kerjasama antar kelompok. Maka tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran atau proses diskusi tentunya akan tercapai dari kelompok itu sendiri. 4. Berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis. Maksudnya adalah menuju suatu kesimpulan, sehingga nanti diskusinya akan menghasilkan suatu kesimpulan dari topik yang mereka diskusikan. Dengan memperhatikan keempat karakteristik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diskusi kelompok adalah suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu persoalan atau masalah. Diskusi dalam kegiatan pembelajaran tidak jauh berbeda dengan karakteristik diskusi pada umumnya seperti yang sudah diuraikan di awal tadi ya. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, ada pimpinan diskusi seperti guru atau salah seorang teman dari siswa yang dalam kelompok tersebut ya. Kemudian setiap siswa dalam anggota kelompok masing-masing bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk urun rembuk atau urun gagasan, menyumbang pendapat, saran, berbagai pengalaman untuk menghasilkan kesimpulan bersama atau terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Membimbing kegiatan diskusi dalam pembelajaran merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Karena melalui diskusi, siswa didorong untuk belajar secara aktif, belajar mengemukakan pendapat, berinteraksi, saling menghargai, dan berlatih bersikap positif. Melalui diskusi, peran guru yang dikesankan terlalu mendominasi pembicaraan dengan sendirinya akan hilang. Dengan diskusi, siswa dan guru sama-sama aktif, bahkan melalui diskusi dapat memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran aktif. Hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan diskusi, terutama setiap individu dapat membandingkan persepsinya yang mungkin berbeda dengan temannya yang lain, membandingkan interpretasi maupun informasi yang diperoleh. Dengan demikian, melalui kegiatan diskusi yang dikembangkan dalam pembelajaran atau diterapkan ya, setiap individu siswa dapat saling melengkapi, memperbaiki sehingga kekurangan-kekurangan dapat dipecahkan secara bersama. Selanjutnya, tujuan dan manfaat diskusi. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran dilakukan untuk memberi kesempatan kepada siswa membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapat, saling tukar pemikiran untuk diperoleh kesimpulan bersama dari diskusi yang dilakukan. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi, 1. Memupuk sikap toleransi. Maksudnya, setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. 2. Memupuk kehidupan demokrasi. Maksudnya adalah setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan. Ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi ini, maka akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri siswa untuk mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahannya. Kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Kemudian ketiga, mengurangi sifat pemalu bagi yang siswa yang pasif atau pemalu tadi. Kemudian anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Keenam, melatih untuk berpikir kritis siswa. Ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 8. Melatih dan mengembangkan jiwa sosial siswa. Itu adalah keunggulan dari diskusi kelompok kecil. Kemudian untuk kelemahannya, waktu belajar lebih panjang, terjadinya pemborosan waktu, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Dominasi siswa tertentu dalam diskusi, ya, tentu ada siswa yang mendominasi ya dalam diskusi tersebut. Kemudian kelima adalah tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Semua kekurangan tersebut dapat ditekan dengan rencana yang matang dan keterampilan guru mengarahkan, memberi petunjuk yang jelas, memahami kesulitan siswa, dan membagi perhatian pada semua kelompok. Itu yang dapat dilakukan guru untuk mengurangi ataupun menekan kelemahan diskusi kelompok kecil tersebut. Kemudian diskusi kelompok bermanfaat ganda ya, tidak hanya pengetahuan siswa yang bertambah, namun diskusi kelompok kecil juga memupuk rasa kebersamaan dan berbagi sesama siswa. Untuk mendapatkan hasil maksimal di dalam diskusi kelompok kecil, ada hal-hal yang harus dihindari oleh guru dalam memimpin diskusi kelompok. Seperti yang pertama, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Harap dihindari ya, cari topik yang menarik untuk siswa. Kemudian kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu banyak. Jadi biarkan siswa juga berpikir kritis dan kreatif ya. Kemudian ketiga, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang dibicarakan. Terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sebetulnya tidak penting. Keenam, tidak memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Dan kedelapan adalah gagal menutup diskusi dengan efektif. Nah, itulah hal-hal yang harus dihindari oleh guru ya. Baik, sampai di sini untuk pembahasan diskusi kelompok kecil. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.